Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman dari Garis Sada. Nah, kembali lagi ke pertemuan ke-14 ya hitungannya, menuju pertemuan terakhir. Kita bakal bahas soal audit cash balance ya, jadi kayak cash audit cash. Nah, di audit cash ini sebenarnya cash itu tuh memiliki beberapa hubungan dengan transaksi-transaksi lain. Nah, dan dan teman-teman bisa lihat ya di sini ada akuisisi ya, yang kemarin kita bahas itu kayak common stock, ada dividend payable, ada apa nih, excess in par yang itu apik-apik ya, set premium. Terus ada sales dengan collection, ada account receivable ya, ada cash discount, ada gross sales kalau misalkan kita dapat apa penjualan ya kan, misalkan jualannya cash. Terus kayak akuisisi ini ya, akuisisi dan pembayaran itu yang account payable. Nah, itu kan utang usaha juga ya, kemarin tadi sebelum UTS itu udah bahas. Terus yang terakhir mungkin ini ya, payroll and personnel cycle. Nah, ini juga nih yang kemarin kita udah bahas sebelumnya di pertemuan ke-11 10 ya, yang gaji dan ini ya, gaji dan penggajian ya, penggajian saya, siklus penggajian. Nah, ini mungkin hanya sebagai hubungannya. Jadi nanti kalau kita akan ngaudit, pasti kita akan hubungan dengan empat ini. Ada ya akuisisi kapital, ada sales and collection, ada akuisisi dan pembayaran, ada penggajian. Nah, lanjut. Nah, di sini juga kalau misalkan kita hubungin tadi kita lanjutin hubungannya, sebenarnya kemungkinan salah saji itu kemungkinan tidak dapat dicari ya, discovered atau dicari sebagai dari sebagian dari audit, yaitu audit terkait dengan bank reconciliation bank. Nah, kenapa salah saji itu tidak dapat tidak dapat apa diketahui atau ditemukan, apalagi yang terkaitan dengan bank reconciliation? Yang pertama itu adalah fail to call, fail to bill a customer. Nah, ini kita agak susah gitu untuk menagih customer. Ini sering terjadi ya kalau misalkan utangnya nggak lancar. Yang ini embezzlement of cash, interception cash receipt from customer before they record and with account charge of debit. Oh, ini embezzlement mungkin sama kayak failure bear ya. Jadi kalau di sini cash itu juga diterima oleh customer tapi sebelum dicatat ya, dan akun ini tuh disajikan sebagai bad debt. Nah, nanti aku akan jelasin ya mungkin ini. Jadi tuh nanti aku bakal jelasin ya tambahan. Yang ketiga adalah duplicate payment. Nah, ini kalau duplicate payment ini juga kemungkinan dengan, apalagi kalau kita bahas dengan vendor invoice atau hutang usaha ya, itu juga nanti bakal memungkinkan adanya salah saji. Nah, yang keempat adalah improper payment of officer personal expenditure. Nah, ini kalau misalkan ada pembayaran yang tidak disiapkan dari officer personal pegawai, itu pengeluaran pegawai itu tidak disiapkan dengan baik. Nah, ini juga nih kemungkinan nanti kita tidak dapat menemukannya ya. Nah, ini ada pembayaran dari raw material yang tidak diterima. Nah, ini sering nih kita udah bayar tapi belum nyampe. Nah, itu biasa ya. Yang terus selanjutnya itu adalah pembayaran untuk pegawai yang pegawainya itu kerjanya itu lebih dari jam seharusnya, more hours worked. Jadi kayak dia itu kelebihan jam kerja gitu. Nah, itu juga bisa menimbulkan salah saji. Terus ada pembayaran interest ya dengan related party. Nah, ini kalau pihaknya ketiga kita bayar utang tapi itu kepada pihak ketiga. Nah, ini juga bakal jadi masalah. Ini kemarin udah dibahas di wesel bayar ya, notes payable. Nah, ini untuk amount yang tersisa, excess ya, amount excess of going rate. Nah, ini juga nih biasanya terjadi tidak dapat dicari karena kita bayar interest tapi ke apa ya, bukan kayak wesel bayar ini, tapi wesel bayar yang related parties gitu. Nah, selanjutnya adalah kita juga ya, ada kesalahan untuk memasukkan cek sebagai not cleared bank. Nah, ini sebagai cek yang tidak di not cleared bank. Nah, meskipun sudah dicatat. Nah, jadi kayak ceknya itu tidak clear, tidak diterima sama bank, tapi udah dicatat gitu. Sebagai cash disbursement journal. Nah, ini juga sering ya. Terus ini ada cash yang diterima dari klien, subsequent klien, yang diterima oleh subsequent klien, to the balance sheet date. Nah, tapi itu jadi kita nerima ini ya. Ini artinya adalah kita nerima cash tapi dari klien pada saat periode sekarang gitu. Tapi dicatat sebagai cash receipt di tahun yang saat ini ya, current year gitu. Jadi kayak current year atau tahun sebelumnya gitu. Ini sering juga nih. Jadi kita agak susah gitu nyarinya.
susah nyari. Kayak kita lebih mudah untuk, oh ya sorry, yang ini adalah kesalahan-kesalahan yang mungkin bakal apa ya, kayak normally discover tuh kayak mudah dicari gitu. Apalagi itu terkait dengan bank rekonsiliasi. Nah tadi ya, jadi kayak kita tuh udah sudah mengeluarkan cek tapi banknya tidak SCC gitu kan, tapi kan udah dicatat. Nah itu sering ya. Yang kedua itu kita nerima cash pada balance sheet date, jadi kayak mungkin di tahun selanjutnya tapi itu dicatat pada tahun sekarang gitu. Maksudnya di tahun yang audit tapi itu di tahun sekarang maksudnya, atau tahun depan gitu. Jadi kan biasanya kan audit kan tahun 2004, auditnya itu tahun 2020 misalkan. Nah ini kan tahun 2001. Nah pas case-nya itu diterima itu dicatatnya tahun 2001 gitu. Bisa jadi sih, itu cut off ya. Yang keempat adalah deposit yang dicatat sebagai cash receipt. Nah di dekat akhir tahun, deposit in the bank in the same month and included bank reconciliation as deposit transit. Nah, jadi gini, ini kan ada akun yang biasanya kita ngerjain audit itu kan namanya deposit in transit. Nah, deposit itu kita kan catat sebagai cash yang udah kita masukin ke cash in bank ya. Tapi itu ternyata dekat-dekat tahun itu belum masuk gitu. Jadi baru tahun depan, Januari lah istilahnya kayak gitu kan. Nah, jadi ini termasuk deposit in transit gitu. Nah, ini juga sering nih kemungkinan ada salah saji ya. Karena perbedaan antara rekonsiliasi bank sama pencatatan dengan si klien. Karena klien mikirnya udah udah transfer ke bank tapi memang belum sampai aja gitu rekening. Nah, terus ini ada pembayaran notes payable yang didebitkan langsung ke bank balance. Bank balance oleh bank. Nah, jadi gini, kan kita ingat biasanya kan kayak rekonsiliasi bank itu kan ada pembayaran apa ya, notes payable kan. Nah, tapi itu kita tidak di kliennya itu tidak dicatat gitu. Nah, ini juga sering nih. Jadi kayak ada kayak miss antara bank dengan klien karena klien mikirnya udah dibayar tapi ternyata kok kliennya ini nggak nyatat gitu. Nah, itu ya sering. Nah, selanjutnya tipe-tipe kas itu yang pertama adalah general cash account ya, kas biasa. Impress account. Nah, ini impress account adalah kita hubungkan dengan yang namanya ini ya, petty cash ya. Petty cash. Nah, petty cash ya. Nah, bank account nanti mungkin akan bahas juga. Nah, ini juga ya. Impress petty account. Nah, ini juga sama dengan petty cash tadi. Yang terakhir adalah cash equivalent atau yang setara kas. Nah, setara kas itu kayak koin mungkin surat-surat. Nah, itu juga nanti akan aku bahas singkat ya, tambahan nanti biar lebih enak. Nah, selanjutnya di sini hubungan antara general cash dengan akun cash lainnya. Nah, general cash ini kan termasuk dengan cash bank. Nah, itu juga ada hubungan dengan branch bank. Jadi kayak bank cabang cabang bank gitu ya, cabang. Jadi kan misalkan kayak kantor pusat punya cabang, nah cabangnya itu punya bank sendiri. Nah, ini juga ada hubungannya. Terus ada cash equivalent nih, ada hubungannya juga. Dan impress petty cash fund. Nah, jadi kan petty cash kan biasanya pakai impress fund. Nah, itu juga ada hubungannya. Terus impress payroll account, nah ini juga nanti kan kita bahas juga ada hubungannya gitu teman-teman. Selanjutnya, nah ini contoh ya, contoh audit schedule dari bank rekonsiliasi. Jadi ini ada bank rekonsiliasi, di mana ini contohnya kita ambil adalah First National Bank. Itu nama akunnya, kode akunnya itu adalah 101, di mana balance per banknya itu 1097113, dan di sini itu ada deposit in transit, ada outstanding check ya, cek yang belum masih beredar tapi belum belum ditarik. Terus ada di sini ini ya, bank error juga ada. Biasanya bank error ini biasanya kayak petugas banknya itu salah nulis gitu. Nah, itu sering terjadi. Nah, jadi setelah kita cek ternyata balance bank itu yang udah disesuaikan adalah sebesar 28.168. Nah, di books itu ternyata adalah 32. Nah, ini sering nih. Jadi kalau misalkan di bank dan di books ini memang beda. Jadi ternyata kita cek lagi, oh ternyata ada unrecorded bank service charge. Nah, ini sering nih. Jadi si klien itu tidak mencatat ini service bank ya. Jadi ini sering nih. Terus NSF. Nah, ada cek yang tidak mencukupi ya. Bisa jadi ini adalah cek-cek yang tidak cukup atau apa ya, kayak kadaluarsa gitu, atau dananya tidak cukup jadi dikembalikan, jadi kita tidak bisa ngambil. Nah, di sini balance per booknya itu adalah sebesar sama ya, 28.168. Nah, ini contoh dari audit schedule-nya. Jadi kayak kalau hubungan outstanding deposit ini adalah di bank,
bank error kalau di sini ada unrecorded service charge kalau cuman di book di kliennya dan juga NSF ya. Jadi cek yang tidak cukup. Nah, selanjutnya di sini ada hubungan antara bagian-bagian antara tujuan audit terkait dengan saldo. Nah, di sini kalau misalkan yang balance tujuan audit terkait saldo, itu kalau di current itu ada detail tank-in, di mana tujuan artinya adalah cash timbang itu harus di voting secara benar dan tepat di general ledger. Nanti akan bahas sedikit ya, mungkin akan nanti kita bahas apa saja sih prosedur auditnya. Terus yang completeness adalah exit. Jadi cash yang ada di bank itu sudah dicatat benar. Yang ketiga adalah existence. Existence itu di mana cash di bank itu sudah dicatat dalam rekonsiliasi dan benar-benar terjadi ya, sudah ada di rekonsiliasi. Nah, akurasi ini adalah di mana cash di bank itu sudah benar-benar sudah benar-benar tercatat secara akurat di dalam rekonsiliasi. Dan cut off ini terkait dengan bagaimana penerimaan kas dan juga pengeluaran kas yang berkaitan dengan transaksinya itu harus dicatat dengan periode yang tepat. Nah, di sini adalah tambahan prosedur untuk cash. Nah, jadi kenapa cash ini butuh prosedur tambahan? Karena ini complexity dan importance. Nah, berapa pentingnya cash dan juga kompleksnya itu audit cash, maka kita butuh prosedur tambahan. Nah, biasanya adalah kita meminta untuk bank konfirmasi dari bank. Nah, menerima konfirmasi dari bank. Dan yang kedua adalah kita menerima cut off bank statement. Jadi kayak cut off bank statement itu kayak bank statement yang terkait dengan cut off, jadi pisah batas, jadi sampai tanggal 31 Desember misalkan. Yang ketiga adalah kita mengetes bank rekonsiliasi banknya. Tadi ya yang udah kita lakuin di audit schedule-nya, kita nyari NSF, kita nyari adakah yang belum dicatat dari klien ataupun ada bank error yang ada di bank. Nah, itu juga harus kita cari. Nah, selanjutnya adalah kita akan coba untuk ini memperluas tes dari bank rekonsiliasi. Nah, kenapa harus diperbesar? Nah, karena gini, ketika auditor mempercayai bahwa di akhir tahun bank rekonsiliasi kemungkinan intensial adanya salah satu yang intens. Nah, itu kemungkinan di mana kita harus menambah memperluas tes dari bank rekonsiliasi akhir tahun. Nah, itu ya catatannya. Jadi kemungkinan kalau misalkan di akhir tahun itu ada kesalahan, jadi kemungkinan itu harus diperluas audit tesnya. Nah, selanjutnya adalah kita di sini juga ya teman-teman, kalau misalkan di sini adalah tipe audit yang digunakan untuk cash in bank. Nah, ini ya. Jadi cash in bank itu ada semua dipakai ya. Jadi kayak TOC juga dipakai di pembayaran dan juga penerimaan. Nah, bedanya adalah kalau di ending balance itu kita cuma pakai TOC ya, TOC biasa, dan juga AP ya di sini dan TDB-nya. Jadi kalian bisa baca ya. Jadi ketika udah kita dapat melakukan audit tesnya, maka kita akan dapat bukti yang cukup dan tepat ya. Nah, di sini adalah jika ada fraud, nah di sini ada fraud oriented procedure. Nah, jadi prosedur gimana kita mencari adanya kemudian fraud, di mana editor itu harus menambah atau memperluas prosedur, di mana di akhir tahun ya, audit dari akhir tahun terkait kas itu diukur dengan kemungkinan adanya material fraud. Nah, jadi kalau misalkan ada kemungkinan material fraud di pemeriksaan akhir tahun, nah itu juga kita harus tahu nih, auditor kita harus memperluas nih prosedurnya karena memang kemungkinan adanya ini material fraud. Nah, bukti kas. Nah, bukti kas ini sebenarnya adalah semua catatan dari kas receipt sudah didepositkan ya. Jadi kas yang sudah diterima itu sudah dideposit ke bank dan semua deposit yang di bank itu sudah dicatat sesuai dengan pencatatan akuntansi. Yang ketiga adalah semua pencatatan pengeluaran kas itu harus dibayar melalui bank. Dan semua jumlah yang sudah dibayar, semua jumlah yang dibayar oleh bank itu sudah dicatat. Nah, ini jadi bukti kas itu adalah kita akan mencari keselarasan antara pencatatan bank dan juga klien. Karena harus ini nih. Jadi semua yang harus dikeluarkan itu harus sesuai dengan yang apa yang dicatat di bank dan juga apa yang udah terima itu juga harus sesuai dengan pencatatan akuntansi. Nah, jadi apa sih yang ini termasuk dalam ini adalah beberapa cara-cara yang kita lakukan untuk melakukan rekonsiliasi tax atau kayak pengerjaan dari rekonsiliasi. Nah,
the balance bank statement with general ledger balance in the beginning of the fruit cash period. Nah, jadi ini bisa kita cek adalah balance bank statement ya, balance bank statement di general ledger pada pada awal tahun ya, pada awal dengan bukti cash tiap periode. Nah, cash yang diterima didepositkan ke bank dengan cash receipt journal for given period. Nah, jadi kayak cash receipt yang ada di periode bersangkutan. Yang ketiga adalah cek yang di cancel ya. Cek yang di cancel clearing bank. Jadi cek yang sudah di cancel, yang sudah dibersihkan oleh bank dan sudah dihilangkan dari bank, di mana dicatat sebagai cash disbursement pada tahun berjalan. Nah, yang keempat adalah balance dari bank statement pada akhir tahun ya, di general ledger, with general ledger and balance sheet. Jadi kayak bank statement di akhir tahun ya, di general ledgernya dari dan kita akan membuktikan di lewat bukti kas di tahun berjalan. Nah, interbank transfer. Nah, kalau misalkan ada interbank transfer atau transfer antar bank, nah akurasi dari informasi terkait dengan interbank transfer schedule harus diverifikasi. Jadi kayak kemungkinan adanya transfer antar bank, misalkan banknya ada 2 gitu kan, pasti kan ada transfer antar bank tuh, itu harus diverifikasi. Dan yang kedua adalah interbank transfer harus dicatat antara penerimaan ataupun pengeluaran dari bank. Nah, jadi harus dicatat ya, dari keluaran bank 1 ke bank 2 tuh harus dicatat tuh. Jadi bank 1 ngeluarin, bank 2-nya menerima. Nah, itu harus dicatat. Yang ketiga adalah pencatatan dari tanggal recording yang ada yang terkait dengan pengeluaran dan penerimaan. Tiap transfernya itu harus sama dengan fiscal year. Maksudnya adalah ini cut off ya. Jadi harus disesuaikan dengan tahun yang sama gitu. Di tahun yang pada periode yang sama ya. Nah, pengeluaran dari interbank transfer, pengeluaran yang ada di interbank transfer schedule interbank transfer itu harus benar, termasuk dimasukkan atau tidak dimasukkan dari year end, dari tahun bank rekonsiliasi sebagai outstanding check. Nah, ini tadi ya, outstanding checking itu harus dischedulekan gitu, termasuk atau tidak termasuk dalam bank rekonsiliasi. Nah, itu juga ya. Nah, penerimaan dari interbank transfer schedule itu harus sesuai dengan dimasukkan atau tidak dimasukkan dari bank rekonsiliasi sebagai deposit transit. Nah, jadi kalau misalkan transfer antar bank, dan ini kan pengeluarannya. Jadi kalau pengeluaran antara bank 1, bank 2 itu harus catat dimasukkan atau tidak dimasukkan dalam bank rekonsiliasi, itu harus dipastikan tuh, harus benar termasuk atau tidak masuk gitu maksudnya. Yang kedua juga kalau kita ada deposit transit itu kita harus pastiin tuh pas interbank transfer itu harus dimasukin atau tidak dimasukkan tuh kira-kira di bank rekonsiliasi. Nah, kita harus cek. Nah, audit dari impress payroll bank. Nah, ini impress payroll bank ini adalah biasanya typically the only reconciling item is outstanding check. Nah, ini biasanya impress payroll ini kayak gaji pegawai. Nah, aku agak kurang serk dengan ini ya, jadi belum tahu nih, nanti aku akan bahas di tambahan. Mungkin ini intinya adalah audit tentang impress payroll bank ini untuk penggajian. Itu biasanya lebih kepada outstanding check ya. Nah, jadi hanya merekonsiliasi antara cek. Biasanya cek ke pegawai gitu. Nah, itu juga sering. Dan yang terakhir adalah petty cash. Nah, petty cash itu yang pertama pengujiannya itu kita harus menguji internal control dari petty cash, dan yang kedua kita akan melakukan pengujian dari petty cash. Nah, ini akan aku bahas di tambahan selanjutnya. Terima kasih udah menyaksikan. Nanti kita akan lanjut. Terima kasih. Sekian dari aku. Mungkin kita akan lanjut nanti. Terima kasih.